Baik, presenter ketiga adalah Ibu Imelda Yance, kandidat dokter dari UNAN ya Bu ya, Prodi Sosiologi. Kepada Ibu Yance saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ikan sepat, ikan gabus, cakep. Semakin cepat, semakin bagus. Baik, Bapak Ibu, presentasi ini akan berjalan mungkin campur kode mungkin ya. Ya, campur kode bahasa Indonesia bahasa Inggris. Kita bergeser Bapak Ibu dari Sumatera Utara, bergeser sedikit ke bawah ke Pekanbaru, Provinsi Riau. Kami bersaudara dengan Pak Suyadisan. Horas Bang. Horas ya. Ala kita juga. Baik Bapak Ibu, judul paper ini Urban Toponymy and Malay Identity Symbolic Meanings in Pekanbaru. Ya, judulnya, simpulannya, enggak simpulan kok jadi simpulan ya. Apa? Oh iya, baik. Ini kita lanjut ke pendahuluan. Jadi urban toponymy ini merupakan cabang dari toponimi. Ini suhu kita di sini ya. Iya, yang khusus membahas tentang toponim di ruang perkotaan. Gitu ya Pak Fajar ya. Nah, konon katanya menurut Ejupi dan Mamfura itu urban toponymy represent cultural identity through historical narratives, socio-political context, and local heritage. Nah, lokus riset paper ini Pekanbaru ya. Pekanbaru kalau dilihat sepintas Bapak Ibu, nama-nama yang ada di ruang publik Kota Pekanbaru ini didominasi oleh bahasa dan budaya Melayu. Padahal dari segi populasi yang mayoritas di Kota Pekanbaru itu justru etnik Minangkabau, bukan etnik Melayu. Nah, ini menarik juga Bapak Ibu ya. Berikut kita beranjak ke metode ya, pendekatan urban semiotics and socio-onomastic, ini suhunya. Kemudian data dikumpulkan melalui studi lapangan, kemudian juga catatan-catatan historis, berikut juga interview, analisis kualitatif terhadap simbol dan makna-makna sosiokultural. Berikut. Nah, ini gambaran sepintas Bapak Ibu, saya ambil beberapa contoh saja. Saya melihat nama-nama yang pada pos polisi, kemudian ada gedung yang menjadi landmark Kota Pekanbaru, yaitu Menara Dang Merdu Bang Rio Kepri, kemudian ada ruang terbuka hijau Putri Kaca Mayang. Nah, kalau dilihat Bapak Ibu ada perubahan. Dahulu Bapak Ibu sepertinya saya sudah 25 tahun tinggal di Pekanbaru. Saya di awalnya tidak melihat pos polisi itu bernama Gurindam. Nah, ini terjadi sepertinya setelah otonomi daerah begitu ya. Kemudian saya juga melihat perkembangannya. Dulu saya melihat yang ada gedung, di bawah gedung besar itu ada namanya dulu Balai Dang Merdu. Nah, kegiatan biasanya teater di sana Bang Yadi ya. Nah, sekarang berubah nama menjadi Menara Dang Merdu Bang Rio Kepri, dan bentuk gedungnya pun sudah berubah menjadi gedung yang megah beberapa lantai begitu. Dan kemudian ada lagi namanya dulu Taman Ria Putri Kaca Mayang, gambar yang buluk di bawah itu Bapak Ibu ya. Sekarang berubah menjadi mungkin zamannya itu indah begitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang berubah bentuknya menjadi atas RTH atau Ruang Terbuka Hijau Putri Kaca Mayang. Nah, berikut Bapak Ibu kita lihat ya. Dari beberapa toponim yang saya kumpulkan itu, saya melihat bahwa toponims ini sebagai penanda identitas. Jadi di situ ada Malay cultural budaya Melayu memengaruhi penamaan pos polisi. Nah, pos polisi ada Gurindam 1, Gurindam 2 sampai Gurindam 12. Kemudian ada representasi simbolik di ruang terbuka ya.
Green Space gitu ya, ada RTH Putri Kaca Mayang, RTH Tunjuk Ajar Integritas di antaranya. Kemudian public building gitu ya, merefleksikan narasi kultural dan historis. Ya, contohnya tadi ada nama Menara Lancang Kuning, ini kantor gubernur Provinsi Riau yang terbaru yang terdiri atas kalau nggak salah 11 apa 10 lantai. Kemudian ada Menara Dang Merdu yang sekarang menjadi kantor Bank Riau Kepri. Ya. Kemudian berikutnya, nah kita lihat, kita pertanyakan. Oh, kok kita pertanyakan? Saya lah yang bertanya Bapak Ibu ya. Saya bertanya, mengapa pakai gurindam gitu? Mengapa enggak yang lain begitu? Mengapa gurindam? Nah, setelah ditelusuri, gurindam ini secara linguistik ya, itu berasal dari kata bahasa Tamil yaitu kirantam yang bermakna book, buku atau komposisi ya. Nah, di dalam budaya Melayu ini diintegrasikan menjadi tradisi sastra Melayu dalam bentuk puisi yang disebut dengan Gurindam 12. Mengapa dinamakan Gurindam 12? Karena terdiri atas 12 pasal. Lalu apa isinya? Ternyata Gurindam 12 ini Bapak Ibu yang disusun oleh Raja Ali Haji ya. Beliau merupakan prominent Malay scholar, historian and poet of the Riau Lingga Sultanate. Nah, apa isinya Bapak Ibu? Semacam tuntunan Guide to Life. Gurindam 12 teaches individual how to behave in various aspects of life, kemudian apakah sebagai individu ataukah sebagai anggota dari masyarakat, members of society, ataukah sebagai pemimpin. Nah, secara simbolis Gurindam 12 represent wisdom, ethical values, kemudian Malay cultural identity, dan kemudian sebagai a didactic literary form ya, Gurindam ini serves as a moral guide that bridges the past with modern life. Jadi semacam penghubung ya, Gurindam sebagai karya masa lalu yang kemudian sekarang diantaranya dicantumkan sebagai nama pos polisi, jadi menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang, mungkin sebagai upaya preservasi bahasa dan membuat Bapak Ibu making it a continuously relevant intellectual heritage. Jadi masih sangat relevan dengan masa sekarang begitu. Berikut kita lihat tadi ada gedung yang tinggi besar tadi, Menara Dang Merdu. Kemudian dipertanyakan siapa Dang Merdu? Nah, mengapa itu dipakai oleh Pemda Provinsi Riau atau Pemko Pekanbaru begitu menjadi nama sebuah menara yang menjadi landmark kota Pekanbaru. Ya, jadi nama Dang Merdu ini diambil dari nama seorang tokoh wanita Melayu Riau. Jadi Dang itu semacam panggilan kehormatan. Merdu itu ya suara, ya melodius gitu, indah begitu ya. Jadi dia memang memiliki suara yang indah. Nah, Dang Merdu ini diyakini sebagai ibu Hang Tuah. Oh, Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekir gitu ya. Nah, dia ibu Hang Tuah, tokoh legendaris jenderal Kesultanan Malaka gitu Bapak Ibu ya. Jadi siapa ini Dang Merdu ini mungkin sebagai simbol dari keindahan ya. Tetapi lebih dari itu, tidak hanya sebagai simbol, more than a tale of beauty, her story ya, cerita tentang Dang Merdu ini, her story embodies to the coastal Malay values of sincerity, wisdom, and resilience, remaining an integral part of Malay cultural identity today. Jadi masih orang Melayu Riau masih sangat akrab dengan Dang Merdu tadi. Berikut Bapak Ibu contoh ketiga, ada taman tadi RTH Putri Kaca Mayang. Putri bukan kacang Bapak Ibu ya, Kaca Mayang. Ya, Princess Kaca Mayang. Ya. Jadi Putri Kaca Mayang ini ya nama Putri Kaca Mayang diambil kemudian menjadi nama RTH Putri Kaca Mayang. Jadi nama Kaca Mayang itu Bapak Ibu ya carries deep symbolic meaning in Malay culture. Ya, kaca means glass or mirror, symbolizing clarity, purity, and reflection. Thread often associated with wisdom and foresight. Jadi sementara itu mayang ya refers to a blossom of
the areca plum. Jadi bunga apa itu? Eh, kelapa. Ya, bunga kelapa ya. Di dalam yang apa nih dalam tradisi Melayu ya, represent grace, delicacy and the fleeting nature of beauty. Ya, jadi kacamayang embodies of figure of wisdom, beauty and virtue reflecting both inner and outer strength. Jadi kekuatan baik dari dalam maupun dari luar gitu. Jadi Princess Kacamayang is a legendary figure in Riau Malay folklore. She was the daughter of the King of Gasip, the kingdom along the Gasip River in Riau. Her charm and her intelligence captivated ya many including a king of from Aceh. Jadi ada Sultan Aceh begitu ya, karena tertarik dengan kecantikan dan keindahan siapa ini Putri Kacamayang itu, dia mencoba menculiknya tetapi bisa digagalkan ya. Jadi si putri ini dengan gagah berani begitu dia bisa melawan siapa tadi penculik tadi. Jadi Putri Kacamayang ini mengorbankan sacrifice herself to prevent war and protect her homeland's honor. Nah, jadi dia mencoba untuk dia mengorbankan dirinya untuk mencegah perang dan kemudian dia menjaga kehormatan tanah leluhurnya. Di sekarang her tomb atau apa ini kuburannya itu ada di Riau. Berapa menit lagi Pak? Apa? 1 menit. Ya, langsung ini. Ya. Ya, baik, berikut. Nah, ada mungkin kita pertanyakan lagi, selain keinginan untuk tadi menampilkan aspek budaya bahasa Melayu di ruang publik Kota Pekanbaru melalui nama-nama tadi, kita lihat juga apa aspek lain mungkin yang juga mempengaruhi keputusan itu. Nah, ternyata pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kota Pekanbaru itu memang memiliki visi. Jadi kalau dilihat dari teori strukturasi Gujanes itu ada agen pemerintah di sini yang kemudian mencoba untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan melalui visi Provinsi Riau yang ingin memang menjadikan Kota Pekanbaru itu atau Provinsi Riau sebagai yang kota Melayu lah begitu ya, yang memiliki budaya Melayu. Nah, itu mungkin yang mempengaruhi juga kebijakan untuk memberikan penamaan-penamaan tadi supaya ada kesinambungan antara budaya masa lalu Melayu dengan masa sekarang begitu yang kemudian dicoba ditabalkan melalui penamaan tempat tadi. Baik, simpulan lagi. Oke. Sedikit. Jadi ada temuan misalnya penamaan tadi reinforcing Malay identity. Jadi semacam untuk mengenalkan, memperkuat budaya Melayu di ruang publik dan kemudian juga merancang atau membentuk persepsi sosial dan etnis di ruang publik Kota Pekanbaru begitu. Yang dalam hal ini yang ditonjolkan adalah etnis Melayu. Berikut ya udah ini simpulan baik. Urban toponymy in Pekanbaru plays a crucial role in preserving and reinforcing Malay identity. Kemudian, the symbolic meanings embedded in place name contribute to cultural heritage and ethnic representation. Kemudian, understanding urban toponymy enhance awareness of how spatial identity is shaped by socio-cultural factors. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikan. Ya itu dia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yance atas paparan yang menarik terkait dengan tarik menarik ya Bu ya toponim ruang di ruang Kota Pekanbaru.